我apa kau? Pembantu, kau gila! Sadarlah, nenek. Kenapa kau tega? Dia cucumu sendiri. Bukan. Si manis ini lahir saja sudah menyebabkan ibunya tewas, ayahmu pun tewas. Semua gara-gara kutukannya. Pak Mantua, kalau dia hidup, neneklah yang berikutnya. Kau berani bilang, hidup lebih penting dari nenek? Salahkan dia. Nenek anak itu tidak bersalah. Kau tidak mau memberi, ya? Jangan takut, ayah ada di sini. Ayah lindungi kamu. Kau belas si bintang celaka ni. Kalau begitu, pergi. Kau bukan anakku lagi. Pergi. Ada, lihat itu si pincang cari sampah lagi. Si pincang tak berguna tiap hari cari sampah. Jangan ganggu, pergi. Sedang apa kalian? Ayah. Ayah tidak apa-apa. Tidak apa-apa, sudah pulang. Tadi di sekolah baik-baik saja kan? Sari guru tahu nilaimu bagus. Suada sekolah berturut-turut. Bukan alasan untuk menunggak uang sekolah bu guru. Aku tidak mau dengar alasannya. Besok batas terakhir. Kalau belum lunas besok, jangan datang lagi. Baik-baik saja ayah, biar aku bantu. Sari ada masalah di sekolah. Guru bilang kalau besok uang sekolah belum dibayar, aku akan dikeluarkan ayah. Lebih baik aku berhenti sekolah. Ini pula ini semua SMK, mending berhenti sekolah dan kerja. Sari, kamu sadar ucapanmu? Ayah. Ini salah ayah. Anakku ini bahan juara umum. Harusnya masuk ke sekolah terbaik. Semua gara-gara ayah. Bukan ayah. Nak kamu harus lanjut sekolah. Hanya dengan sekolah ada masa depan, paham? Uang sekolah berapa? Ayah urus. 5 atas ini. $300. Masih kurang. 200,000 tenang. Ayah atasi. Ayah. Rumah paman kedua ada acara. Katanya Lestari di kampus terpilih negara akan ikut kompetisi penting. Ayah temui paman kedua pinjam 200,000 biar uang sekolahmu cukup. Paman kedua. Bibi ketiga tua-tua begini, masih ahli didik cucu. Lihat, Lestari ini dia satu-satunya mahasiswa desa Budi satu-satu sekarang terpilih oleh negara. Akan ikut yang diadakan PBB. Kompetisi matematika internasional. Betul. Ini untuk membanggakan negara. Bagi desa Budi kita peristiwa besar yang membanggakan. Rehat. Dulu Lestari juara umum biasa kita. Dia kuliah di salah satu dari 3 terbaik Nusantara Universitas Tiana Lestari. Ini yang bau dari Bibi. Kamu terima. Terima kasih. Bibi ketujuh. Saya juga. Paman tua juga siap berangpau. Kalian semua terlalu baik. Saya mewakili Lestari. Terima kasih. Lestari sudah sukses berkat bantuan kalian semua. Silakan makan minum sepuasnya. Bung Li, siapa yang izinkan kamu masuk? Dan bawa Siman di sini. Paman kedua. Aku dengar Lestari membanggakan keluarga kita. Makanya aku datang. Apa urusannya denganmu? Siapa yang izinkan kalian dua pengemis masuk sini? Jangan kalian datang untuk makan gratis, ya. Bukan begitu. Bukan untuk makan kami datang. Sioye harus bayar uang sekolah. Sudah saya kumpulkan. Masih kurang 200,000. Bisa pinjamkan 200,000. Jangan khawatir. Nanti setelah dapat uang, pasti akan segera saya kembalikan. Pinjam. Anak perempuanmu cuma masuk SMK jelek itu. Kalau tak ada uang, berhenti sekolah saja buat apa? Sekolah lagi. Tidak bisa. Anak masih kecil. Dia harus tetap sekolah. Si manis ini hidup saja sudah dosa. Dia pantas sekolah. Nenek,
Jangan panggil aku nenek. Untuk Jisi si manis. Besar pun tetap si manis ibu. Kenapa ibu bilang begitu tentang Xu Yue? Dia tidak boleh dikomentari. Aku juga tidak berharap si manis ini bisa seperti Lestari masuk universitas ternama Kaplan tentunya. Tapi dia malah begini, masuk SMK paling rendah. Malukan nama keluarga Budi Paman. Kau tahu SMK tempat apa itu? Itu tempat sampah masyarakat berkumpul. Pantas saja Ninik marah. Segera urus dia keluar dari sekolah. Kirim ke rumah Joko. Joko. Itu kan si bodoh dari kampung sebelah. Katanya ibunya sudah belikan dia beberapa istri untuk penerus keluarga. Semuanya disiksa sampai kabur. Sekarang dia lagi mengejar Sari. Ayah guru kamu dinikah kalah. Ibu Joko bahkan lebih tua 2 tahun dariku. Kamu ini bukannya menjerumuskan dia ke neraka. Omong kosong orang tidak berguna seperti dia ini masih ada yang mau saja sudah untung. Biar aku berhak pilih-pilih. Betul. Dinikahi orang bodoh lebih paling daripada yang membunuh. Simak. Lahirin anak bodoh buat situasimu hidupmu selanjutnya. Terjamin. Hahaha tidak. Kenapa aku yang harus nikah? Kenapa kakak sepupu tidak disuruh? Kurang ajar. Tapi kan mahasiswa bisa sembarangan dinikahkan sama lelaki tua brengsek. Sungai. Terus aku bisa sembarangan disuruh nikah. Gitu. Betul. Lestari membawa keuntungan keluarga kita. Dia terpilih negara. Akan ikut kompetisi di PBB. Lalu kau cuma si manis yang anjing pun jijik. Nek, kenapa dia banding-bandingkan aku dengannya? Bukan kau ini penghinaan. Nenek salah bicara. Bukan. Bu Xu Yue di sekolah selalu juara pertama. Juara SMK apa gunanya? Nanti tetap masuk pabrik kencangkan. Masa kau pikir ada si manismu nih? Bisa seperti anakku, bisa jadi sukses. Siapa bilang aku tidak mampu? Nilai aku tidak kalah darinya omong kosong. Kalau nilaimu bagus, kenapa sampai harus masuk SMK? Ibu, kok bisa bilang begitu? Dulu kan ibu yang bakar tiket ujian Xu Yue dan larang dia ikut ujian. Kalau tidak, mana mungkin dia sampai masuk SMK. Ibu yang hancurkan masa depannya. Dia punya masa depan apa? Aku tidak bakal tiket ujiannya, dia pasti bisa lulus dengan baik. Betul. Pokoknya kami tidak akan meminjamkan sepeser pun kepadamu untuk biaya SMK-nya, sama saja buang-buang uang. Ibu, Paman, mohon. Xu Yue masih kecil, harus sekolah. Paman aku beli untuk Lestari, untuk kesehatannya. Terimalah. Jangan macam-macam, minggir, ayo! Minggir, dengar? Ayah, kau apa-apa? Ada apa Lestari? Kau terbuka. Kau tahu, sepatu ini pada di kotor-kotor. Kau ganti. Berani kau pukul ayah? Sudah kupukul, mau apa? Sepatu ini harganya lebih 2.000. Dijual kalian pun tak cukup ganti ruginya. Apa? 2.000 lebih? Lestari. Maaf Paman tua, tidak sengaja. Kalian sekeluarga pembawa sial sengaja ke sini cari ribut ya? Lestari, jangan marah Paman tua. Bersihkan untukmu. Ayah ngapain? Cepat bangun minggir. Kau kotor dan menjijikkan. Ayah. Ayah, kita pergi. Aku berhenti sekolah. Tidak mau lagi, aku tak mau. Ayah, demi aku dipermalukan seperti ini. Diam. Ayah baik-baik saja. Aku sungkem nanti. Sekalipun jual darah atau ginjal, pasti akan kubayar. Budi, terima saja nasibmu. Si manis ini memang bukan bahan untuk belajar. Kalau dia bisa sukses itu hal mustahil. Aku salah? Iya, aku hanya lulusan SMK biasa. Tapi aku, Sari, yakin. Kelak Guafu pasti akan sukses. Takkan kalah dari Sari. Bukan untuk yang lain. Ianya untuk membela harga diri ayah. Bukan untuk yang lain. Hanya untuk membela harga diri ayah. Sok berkohar, tahu malu kau mau bandingkan dengan aku. Aku kuliah di Universitas Tianan, kau cuma lulusan SMK. Bahkan mungkin tak layak ikut UTBK. Nggak punya apa-apa, kura-kura apa sih? Itu dia. Lestari bahkan terpilih negara. Sebentar lagi ke luar negeri. Tunggu kompetisi matematika PBB. Kontes matematika. Seumur hidupku. Takkan bisa mengejar anakku. Sudah. Kalau mau sombong pulang sana, jangan merusak suasana kami. Pergi semua. Ayah, Ayah, Xu Yue. Ayah mempermalukanmu. tidak mungkin ayah. Ayah sudah berkorban banyak untukku. Mana mungkin aku meremehkan ayah? Soal uang sekolah, ayah kita cari cara lain, Xu Yue. Wulandari, kenapa Bu datang? Saya cuma mau menjenguk. Oh iya, bagaimana dengan uang sekolahnya? Bu, beri kami waktu 2 hari lagi.
Sekarang saya akan carikan uangnya. Besok pasti saya bayar. Paman Rin, jangan begitu. Sekak bangun. Saya tahu kesulitan kalian. Surya ini anak pintar. Dia punya ingatan fotografis. Saya sangat menghargainya. Sudah merepotkan, Bu. Ini sedikit tanda terima kasih saya ambillah 1 juta ini. Ini tidak bisa. Tolong ambil kembali. Ini untuk sekolah Suyue. Harus diterima. Terima kasih, Bu. Ini apa? Cepat kamu. Pulang dari budi baik ibu takkan pernah kulupakan Shuyue. Ingat, jangan sia-siakan sekolah. Dan harapan gurumu, mereka penyelamat kita. Pulang dari, aku tak akan mengecewakan ibu. Nak, cepat bangun. Kamu rajin belajar. Guru mana mungkin kecewa. Paman tua, aku tahu keadaan keluargamu sulit biayai sekolahnya. Jadi, aku ambil inisiatif. Dapatkan kesempatan untuk Shuyo. Kesempatan apa? Ikut kompetisi matematika internasional. Kompetisi matematika. Setelah itu Lestari, terpilih negara akan segera ke luar negeri, ikut kompetisi dari PBB, kompetisi matematika seumur hidup, takkan bisa samai anakku. Guru ulang dari kompetisi matematika internasional bukankah cuma mahasiswa yang boleh ikut? Kompetisi ini terbuka bagi semua peserta usia sesuai di dunia, tapi yang mampu ikut kebanyakan mahasiswa. Tapi saya yakin kemampuanmu tak kalah jauh. Saya sungguh bisa. Pelajaran 3 tahun SMK kamu selesaikan dalam setahun. Bahkan sudah mulai mempelajari materi kuliah. Dan guru akan membimbingmu sepenuhnya. Untuk bisa masuk 100 besar. Karena masuk 100 besar itu besar. Dapat hadiah $10,000. $10,000 itu berapa? Sekitar 70 sampai 80,000 yuan. Saya mau ikut lombanya. Demi biayai sekolahku. Ayah, jual semua yang bisa dijual. Uang untuk obati kakinya pun dihabiskan untuk Bu. Aku ingin membantunya. Anak baik. Ayah, kali ini aku pasti buat ayah bangga. Supaya bapak ibu bisa bangga di kampung, tidak akan ada lagi yang berani merendahkan bapak ibu. Baik. TBB menyelenggarakan edisi ke-17 kompetisi matematika internasional secara resmi dimulai. Peringkat 100 besar di edisi sebelumnya selalu dikuasai negara-negara barat. Sementara, Nusantara kita selalu terpuruk di posisi terakhir tahun ini. Bisakah peserta Nusantara memecah kebuntuan ini menembus 100 besar? Everyone, stand up. Kenapa dia ada di sini? Kamu si pembawa sial ngapain di sini? Lestari, kalian kenal? Saudara miskin dari keluarga saya, ayahnya cuma pemulung. Aku ikut kompetisi matematika internasional. Kamu ikut kompetisi? Bukan siswa SMK, ngapain kamu ikut kompetisi internasional? Soalnya aja mungkin gak ngerti. Ternyata dia siswa SMK. Orang kelas rendah kayak gini kok bisa ada di sini. Ini cuma menjatuhkan gengsi kita. Jadi sononya, kamu memang juara terakhir. Jangan malu-maluin di sini. Cepat pulang sana. Dari mana kamu tahu gue emang juara terakhir? Mungkin nilai gue lebih bagus dari kalian. Modal cuma kamu. Seumur hidup. Mustahil. Halo baik. Baiklah, kita lihat saja nanti. Iya, apakah aku benar-benar layak untuk berdiri sejajar dengan kalian? My God. What happened? Mr. Chairman, please take a look. This exam paper submitted by a student from Valdonia is truly astonishing. Valdonia?
The people of Valdonia are completely backwards. They're utterly ignorant. I don't understand such profound academic concepts at all. What's there even to read about? Sir, this is completely different. Please take a look. My God! This is absolutely a genius! Pak, ada masalah besar. Ada apa? Pak, untuk kompetisi matematika internasional kali ini, hasilnya sudah diumumkan. Oh, ini memang masalah besar. Namun, di setiap kompetisi sebelumnya Nusantara selalu berada di peringkat terbawah. Entahlah kali ini, apakah ada yang bisa masuk 100 besar? Ternyata benar, peserta kita masih belum bisa masuk 100 besar. Tampaknya kita masih belum mampu bersaing dengan negara-negara barat. Bukan, Pak. Kali ini, dari negara kita, ada peserta yang meraih peringkat pertama. Apa? Sari masih siswa SMK. Mustahil. Ini daftar dari PBB yang dikirim ke seluruh dunia. Tinggal mungkin salah. Tidak. Ini menyangkut reputasi Nusantara, kena masalah kita jadi bahan tertawaan dunia. Lagi pula cuma siswa SMK jadi juara dunia. Ini terlalu luar biasa. Sekretaris Dina lindungi Sari. Tahan hasilnya, blokir daftarnya. Lalu kita PBB verifikasi ulang ya. Wah, berita gembira yang luar biasa. Suara umum desa kita, wakili kita di PBB juara dunia. Kepala desa suruh semua kumpul di balai. Leluhur sambut sang pahlawan pulang. Kepala desa, dia. Ini pengumuman resmi dari PBB. Ini cucu saya, Lestari, juara dunia. Apa? Desa kita punya juara dunia. Luar biasa. Lestari memang membanggakan. Soal kompetisi ini, Nusantara sudah ikut belasan kali. Selalu ranking terbawah. Sampai jadi bahan ejekan negara barat. Tepat. Betul. Lestari kali ini, bela kita menunjukkan kemampuan kita. Biar orang asing itu lihat kehebatan Nusantara Bibi. Yang tengah, namanya tertutup semua. Cuma maling, kiwi, sekolahnya juga tak kelihatan. Gimana? Anda bisa yakin ini Lestari? Pasti. Pasti kena lain. Pasti negara untuk lindungi Lestari sengaja tutupi. Betul. Lestari kami. Itu satu-satunya mahasiswa di desa ini. Dia juga terpilih ikut lomba seluruh desa Kahu. Jadi, juara pertama. Seperti Lestari dari keluarga kami. Desa kita punya warga seperti pahlawan besar. Kebanggaan negara. Pasti akan tercatat dalam sejarah. Silsilah keluarga ini perlu dibuatkan volume khusus untuk Lestari. Betul. Prestasi seperti ini hanya Lestari yang bisa mencapainya. Berkat restu leluhur desa Budi, keturunan kita sudah sukses. Ada kabar lagi di internet. Katanya para pimpinan atasan akan mengawal pulang pemenang kompetisi pulang dengan kemenangan. Apa Lestari akan pulang? Pimpinan yang mengata Lestari pulang. Warga sekalian, pahlawan desa kita sebentar lagi tiba. Jadi, saya putuskan adakan upacara leluhur di Balai Leluhur. Mulai hari ini, silsilah keluarga margalin kita akan mencatat Lestari sebagai penerus utama. Nah. Kepala desa. Tapi di sana, namanya bukan Lestari. Namanya tertutup. Lagi pula, Sari saya juga ikut kompetisi ini. Mungkin saja Sari yang menang juara pertama. Dia bilang apa? Sari? Dia nggak sadar diri atau otaknya gangguan. Sari cuma lulusan SMK, mana mungkin dia ikut kompetisi seperti ini. Oh, nak jangan memalukan diri di sini. Cepat minggir sana. Gini, lihatlah kelakuan anakmu itu. Kalau dia bisa juara, satu aku bisa jadi presiden. Dengar tidak? Kompetisi besar ini hanya untuk jenius seperti Lestari, hanya memenuhi syarat untuk jimbang pun tidak akan sampai ke bintang celaka yang kamu lahirkan. Bukan, Bu Sari benar-benar sudah ikut lombanya. Kepala desa, tolong periksa lagi Pak Periksa. Apa lagi? Kepala desa, jangan percaya omong kosongnya. Orang campur. Dia bisa ikut lomba internasional. Dia bisa jadi juara dunia. Jangan main-main. Bukan Sari juga hebat. Bukan, Pak. Si Pincang, jangan kira aku tidak tahu. Kau tahu anakmu macam apa warga sekalian. Kalian belum tahu ya Sari itu. Meski baru belasan tahun sebenarnya. Di belakang dia perempuan tak tahu malu. Kau jangan asal bicara. Asal bicara. Coba pikir. Keluarga-keluarga Budi kan miskin kok.
Sari masih bisa sekolah? Bukankah itu berkat Sari yang di kota menemani orang mandi uang yang didapatkan? Ada yang begitu? Tadi sangka saya terlihat bersih, ternyata kosong. Sabeliku itu bersih suci, jangan asal bicara. Kau kira aku buta? Saat Kang Ling kedua buat pesta itu, aku lihat sendiri, guru SMK-nya memberinya uang. Tanya, kamu bukan saudara, bukan kerabat. Kenapa orang kasih uang pada kalian? Bukankah karena anakmu, dia tidur dengannya? Ini keterlaluan, tak tahu malu. Masih berani berdiri di balai leluhur. Sungguh menodai leluhur. Inilah anak yang kau lahirkan. Anak perempuan baikmu. Lebih hina dari binatang. Tidak! Masih ada hal seperti ini. Sari ini sungguh mempermalukan keluarga. Dulu seharusnya Sari kecil itu ikan 8. Bukan. Sari tidak begitu. Wulandari, guru yang baik. Dia mengantar uang sekolah kami. Masih tidak mau mengaku. Apa saya salah lihat? Si Pincang. Katakan, anak mau jualan di mana? Biar kami juga membantu bisnisnya. Hahaha, kau. Hina aku boleh. Tapi jangan cemai nama anakku. Kau berani pukul aku. Ayo, kita habisi cacat ini. Anakku tak bersalah. Dia pasti akan sukses. Masa kecil menentukan masa depan si bintang celaka Sari ini. Kalau bisa sukses, mustahil. Hentikan semuanya. Lestari sudah pulang. Pahlawan kita sudah kembali. Lestari pula. Bawa ke belum kita pula. Lihat itu, atasan kiri mobil antar Lestari, kehormatan yang luar biasa. Anak pemawas sialmu itu tak ada bandingannya dengan Lestari. Cepat pasang petasan. Sambut pahlawan. Lestari. Kenapa semua ada di sini? Apa untuk menyambutku? Kau pilih saja. Bukannya Lestari. Masa orang di daftar itu Sari? Nggak mungkin. Nggak mungkin dia pembawa sial ini. Iya, pasti ada yang salah. Itu Sari. Sari. Kamu pulang. Ayah, kenapa ayah? Kok bisa kalau begini? Enggak, tidak apa-apa. Kamu pulang. Sudah cukup. Kepala desa, pasti ada yang salah. Mobil Lestari mungkin masih di belakang. Sebentar lagi pasti sampai. Untuk mobil Lestari masih di belakang, tunggu sebentar lagi. Kan saya bilang, kau bisa Sari. Ternyata salah paham. Kalian berdua mau nangis pulang sana, nangis di rumah. Jangan di sini bawa siap. Ganggu kami menyambut pahlawan. Maksudnya apa? Yang kalian sambut? Bukankah saya menyambut kamu? Kamu pantes. Anda belum tahu ya? Lestari ikut kompetisi matematika. Hasilnya sudah keluar juara pertama. Juara dunia. Nenek Anda keliru. Saya juga ikut kompetisi ini. Setelah lomba, saya dan guru berdasarkan kunci jawaban yang diumumkan sudah memperkirakan skor. Saya yang juara pertama. Sorry. Apa yang kamu katakan benarkah? Ayah putrimu tidak mengecewakan ayah jeripayah. Ayah bertahun-tahun tunggu hasilnya diumumkan. Nanti ayah bisa lihat. Oh, bagus. Putri saya sudah sukses. Hoang! Lulusan SMK seperti kamu mana mungkin juara pertama? Hebat, pakai mini Lestari saya. Sari, kamu ini nekat betul. Lestari mengharumkan nama bangsa, meraih juara dunia prestasi sebesar ini. Berani-beraninya kamu mengambil alih namanya. Masih ada lagi apa yang tidak akan kamu lakukan? Tidak. Jangannya tadi data pemenang itu benar-benar saya bukan Lestari. Masih berani bicara ngawur? Kamu, siswa dari sekolah sampah itu mustahil ada prestasi seperti ini. Sedangkan Lestari kan lulusan universitas top. Kau dapat tahu juara satu batin Lestari. Kepala desa wanita, tak kau malu yang menarik pria hidung belang ini? Husik baga! Omong kosong apa? Masih pura-pura. Siapa di desa Budi yang tidak tahu? Cek belajar sekolah dengan jual diri jadi pelajar. Memalukan desa Budi.
Paman kedua, ucapan jahat begini, mana bisa kau ucapkan? Jangan rasa bicara. Ini kan merusak masa depan anak. Mereka pun aku yang punya. Semua yang kalian katakan itu hayalan belaka. Aku tidak pernah melakukannya. Tidak pernah. Kalau begitu, utanya uang sekolahmu dari mana? Masa dari ayah yang tukar rongsokan? Uang sekolahku. Dari ayah dicari, susah payah. Juga dari Bu Wulandari. Dari sekolah siswa. Semua hasil jujur omong kosong. Prestasi semangkumu tu mana mungkin dapat beasiswa? Sabri kau tak tahu malu. Kau dah pergi desa Budi. Beraninya kau mengakui prestasi Lestari. Masih belum sadar salah. Kepala desa kau juga tak percaya aku. Aku tak bersalah. Kalau begitu, harus pakai aturan keluarga. Baru kau sadar. Jangan begitu. Kata mereka semua omongan mereka kau percaya ucapan kami keobaikan. Putri, saya pahlawan desa dan kebanggaan negara. Kalian pantas bandingkan dengan saya. Kepala desa. Kalau bisa dibuktikan saya juara pertama sebenarnya, nama saya akan dibersihkan. Benar. Bukti apa lagi? Kepala desa! Kau tidak mungkin percaya si pembawa sial ini lebih hebat dari Lestari saya. Kebenaran sebenarnya. Sebentar lagi kalian tahu. Sally. Aku belum pernah lihat orang semacam kamu semurah muka ini. Enggak. Lestari sudah pulang. Ulun kita sudah kembali. Hahaha, kepala desa. Nenek perkenalkan, ini Profesor Hartono dari Universitas Tianan. Beliau juga guru saya yang sangat saya hormati. Profesor Universitas. Dia buku penting. Ternyata datang ke desa kami. Salam Profesor Hartono. Saya Kepala Desa Budi. Profesor Hartono saya, Nenek Lestari. Lestari saya besarkan sendiri. Saya berterima kasih telah mendidik seseorang untuk negara anak yang membanggakan. Ini berkat bimbingan Profesor Hartono. Lestari meraih juara pertama kompetisi internasional. Ini prestasi yang di negara kita selama puluhan tahun belum pernah terjadi. Meskipun saat saya dan Lestari memperkirakan nilainya ada sedikit kekeliruan, tetapi karena asalnya dari Desa Budi, maka juara pertama ini sudah pasti milik Lestari. Benar, benar, benar. Juara pertama pasti dia diperkirakan. Pejabat tinggi akan datang langsung ke desa Budi untuk memberi kalian penghargaan apa? Pejabat tinggi juga akan datang. Sedia aku tahu. Semua hal darimu kalah dariku. Tidak tertinggal daripada prestasiku. Sungguhnya menghabiskan pamer dan misi. Tapi kamu tidak punya kemampuan. Berpura-pura sekalipun mirip. Gurumu sendiri bilang perkiraan nilaimu salah. Kau masih berani mengaku kalau kamu yang peringkat pertama. Sekalipun perkiraannya salah, lalu apa? Satu-satunya mahasiswa dari desa Budi adalah aku! Kalau peringkat pertama bukan aku, apa mungkin malah kamu? SMK. Kalau kau mahasiswa universitas, mungkin saja karena salah nama. Tapi kau cuma anak SMK, mustahil salah. Pertama, Sekali. Ya kalau aku bukan sarjana, aku tidak pantas juara satu. Namang kau saja tidak kuliah. Kau paham matematika tingkat tinggi? SMK-mu ada mata kuliah kalkulus atau aljabar? Ini saja tidak tahu mau ikut lomba. Siapa bilang? Aku tidak tahu. Pelajaran SMK aku selesaikan dalam setahun lalu. Guruku mengajariku matematika tingkat tinggi. Hahaha, gurumu mengajarimu matematika tingkat tinggi? Guru SMK mengajarkan matematika tinggi? Lucu sekali. Kenapa tidak bisa? Guruku lebih hebat dari yang kalian bayangkan. Gadis kecil suaramu keras tidak ada gunanya. Mau disejajarkan dengan Lestari si siswa berprestasi. Come on. Balong ayah. hasil pemeriksaan ulang sudah keluar, katanya. TDB sudah memverifikasi ulang 13 kali. Hasilnya akurat. Di kompetisi matematika internasional ini, juara pertama adalah dari Nusantara Sari. Balik SMK. Wadi! Bagus! Sekian talenta langka yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun. Sekretaris Lina yang hentikan pemblokiran terhadap nilai Sari. Umumkan ke seluruh negeri. Selain itu, siapkan mobil. Aku akan ke desa Budi. Secara pribadi menghargai pahlawan negara ini. Ada pimpinan kota datang. Kenapa kalian tidak beritahu? Kepala Dinas Surya datang ke kota. Tidak ada yang tahu. Kata beliau mau melihat pahlawannya membanggakan negara itu. Bohong. Report. Kepala Dinas Surya datang sendiri. Sungguh memalukan. Kecamatan Anshan menghasilkan pahlawan negara. Hanya kebanggaan bukan malu. Pujian Kepala Dinas terlalu tinggi. Izinkan saya bertanya. Kepala Dinas, tujuan kedatangan Bapak kali ini. Saya dapat informasi dari atasan Desa Budi di Kecamatan Anshan. Agar seorang yang berprestasi besar ikut kompetisi matematika internasional. Langsung. Juara pertama. Ini peristiwa penting. Jadi saya berniat. Sebelum pejabat tinggi tiba di sini. Mendatanginya lebih dulu, benar Kepala. Bagian Surya juga membawa hadiah uang dari kompetisi untuk diserahkan langsung ke tangan sang pemenang. Ini juga bisa dibilang upaya membangun hubungan baik dari awal. Desa Budi. Wara. Wah.
Jangan-jangan dia ada apa? Ada masalah? Enggak ada. Jangan sampai ditunda. Ayo, kita berangkat sekarang. Oh iya, di tingkat kecamatan ada untuk desa tertentu program bantuannya ada. Kecamatan akan bantu ekonomi dan pembangunan beberapa desa percontohan. Dukungan ekonomi dan konstruksi. Ingat ini. Uruang berjasa peraih juara pertama itu dari desa mana? Desa itulah yang seharusnya target penerima dukungan khusus. Baik, saya segera atur. Kepala desa, saya usul pakai aturan keluarga. Beri hukuman keras untuk orang tak tahu malu ini. Betul. Dia sudah mencoreng nama desa budi kita. Dan mempermalukan leluhur. Saya dimakan. Lebih baik dibunuh. Singkirkan masalah di keluarga Budi. Jangan. Kepala desa semua salah saya. Suyue tidak bersalah. Oh, Bapak berbesar hati maafkan dia. Kalau memang ada salah saya yang tanggung. Ayan, cepat bangkit. Kenapa? Alan tega menindas kami begini. Kami salah apa? Salahmu. Adalah karena cuma seorang lulusan SMK berani menyamai dan menyaingiku. Woi Utut pun percuma. Sari tidak punya malu. Memalukan leluhur. Bahkan mengaku jasa lestari menurut aturan keluarga. Hukum cambuk 30 kali. Dicoret dari silsilah keluarga. Diusir dari desa budi. Adapun lestari telah memuliakan keluarga prestasi seperti ini. Wajib dicatat dalam silsilah keluarga. Agar dibaca generasi penerus untuk mengakui jasanya. Hanya karena aku tidak kuliah, dia bisa merebut prestasiku. Hanya karena keluargaku miskin, baru sampai terima perlakuan tidak adil ini. Kenapa? Masih berani membantah anak kurang ajar? Sorry. Sudah begini. Kau masih belum mau mengaku salah. Tidak, aku tidak salah. Memang tidak salah. Ini biar aku dipukul mati, aku juga tak akan mengaku. Baik baginya. Panggil uang. Bawa hukum adat. Kepala desa. Saya tahu apapun yang kami katakan Bapak tak percaya. Tapi Suyue masih anak-anak. 1001 kesalahan. Sebagai ayahnya akan kutanggung kuserahkan pada kepala desa. Berilah jalan. Jangan. Ayah, kami tidak salah. Ayah tahu kau selalu kebanggaan ayah. Mereka tak percaya padamu. Ayah percaya. Tapi ayah tak berguna. Yang kini bisa ayah lakukan. Cuma hari ini, hukum adat tak bisa digantikan. Mau ganti pun bisa. Tapi hukumannya tambah 30. Ya? Kalian tegas sekali. 60 kurang 100 saja. Dengar, gambuk 100 kali masih mau ganti. Yanti. Tidak, aku yang mau. Jangan hukum ayah. Baik, laksanakan hukum adat. Leluhur yang terhormat, kini hadir. Meninggalkan mendidik anak perempuan mempermalukan desa budi. Maka saya minta dihukum dengan hukum adat. Hukum saya saja. Jauhkan dia. Ayah. Tongkat ini untukmu gagal mendidik anak, membiarkan anakmu berulah. Tongkat ini lagi. Untuk menggarnya kau serahkan. Membuat tas Jawa. Ada. Jangan dipukul lagi. Kumohon, hentikan. Bapak omong aku semuanya. Cukupkan. Iya, sadarlah, ayah. Dia akan menyesal. Pasti menyesal. Sekarang kamu cuma bisa omong doang. Bisa apa lagi kamu? Nyesal. Coba lihat dirimu. Pantas kami menyesali kamu. Sari, mulai hari ini kalian berdua bukan lagi bagian dari desa budi. Kepala desa, pemimpin datang. Pemimpin? Kamu yakin tidak salah lihat? Tidak mungkin salah bupati yang menemaninya. Kebenaran akan segera terungkap. Siapa sebenarnya juara sejati? Kalian akan segera tahu. Kamu bukan lagi bagian dari kami warga desa Budi masih betah di sini. Si manis. Kau kira pemimpin datang untukmu? Cepat pergi dari sini. Desa Budi memang tempat yang penuh orang cerdas dan tanah makmur. Kepala Dinas Suria lama tidak bertemu. Profesor Hartono.
Anda juga di sini. Kepala desa beliau ini dari Dinas Pendidikan Kota Pimpinannya. Kepala Dinas Surya. Surya. Jangan grogi bicara saja. Salam Kepala Dinas Surya. Saya Kepala Desa Budi Ohalo. Kepala Desa. Mau tanya, siapa yang pahlawan pembanggakan bangsa ini? Wah, Ini siswa Lestari. Saya lah. Diam. Jika masa depan cucuku rusak nyawamu hilang. Itu Lina, orang gila di desa abaikan saja. Saya ayah Lestari juara dunia lomba ini adalah putri saya. Lestari. Bang, Lestari adalah satu-satunya juara umum ujian nasional dari Desa Budi. Waktu itu, soal Desa Budi, siapa yang berhak ikut lomba? Dialah yang tepat. Tampaknya sudah pasti. Siswa Lestari. Atas nama Dinas Pendidikan Kota, saya ucapkan terima kasih atas kontribusimu bagi Nusantara. Selama bertahun-tahun Nusantara di ajang internasional selalu dikalahkan Barat. Kamulah yang membalaskan dendam kita. Ini sudah kewajiban saya. Kompetisi Matematika Internasional ada hadiah wangnya. Peringkat 100 besar mendapat $10,000. Untuk 10 besar mendapat hadiah $100,000. Kamu juara pertama. Di kartu ini ada hadiah $100,000. Simpan baik-baik. $100,000. Lestari. TV $100,000. $100,000. Kita kaya. Keluarga kita jadi kaya. Kenapa? Lihat aku sukses mandiri dan kemampuan luar biasa, dapat hadiah besar. Kamu iri? tidak tahu malu. Uang ini jelas milikku. Jangan bermimpi. Uang ini hadiah untuk aku, juara dunia. Apa urusannya denganmu? Lestari dengan uang ini, kita bisa beli rumah di kota. Nanti kita jadi warga kota. Iya. Lalu beli mobil, ayah angsa kalian jalan-jalan. Aku mau beli tas dan baju merek terkenal. Kalau orang kata sepertimu berburu saja di desa. Tentu saja kami hidup mewah. Kembalikan. Itu uang yang kujanjikan untuk obati kaki ayah. Uang ini hasil Lestari urusanmu apa? Kepala desa sedang apa ini? Ini orang memalukan. Dari industri ini, di luar, berulah seenaknya merusak nama baik desa. Jadi kami beri pelajaran. Kacau. Zaman apa lagi ini? Masih ada kebiasaan buruk begini. Kecamatan akan segera akan mendukung desa kalian. Perhatikan citra kalian. Benarkah? Kata Kepala Dinas Surya. Siapa yang mengharumkan nama negara pahlawannya tinggal di mana? Disitulah target prioritas untuk mendapat dukungan masa bohong. Bagus sekali. Terima kasih. Kepala Dinas Surya, mari foto bersama pahlawan kita. Kalian bukan lagi bagian desa Budi Balai Leluhur keluarga Budi. Tak lagi menerima kalian minggir. Jangan pernah kembali. Tenang saja. Sekalipun kalian memohon kami, takkan kembali. Memohon? Jangan ngaco. Ayah tahan sebentar. Ayah aku antar ayah ke rumah sakit. Jangan buang-buang uang. Ayah harus menyimpan semuanya untukmu. Ayah, aku sudah besar. Aku dapat peringkat pertama dunia. Aku sudah bisa mencari uang. Cuye sudah sukses. Mereka tidak percaya padamu. Ayah percaya padamu. Kamulah kebanggaan keluarga orang itu. Kamulah yang paling berhasil. Ayah minta maaf padamu. Tidak bisa memberimu hidup yang layak. Melihatmu diperlakukan tidak adil juga tidak bisa membantumu menuntut keadilan. Tidak. Kamu adalah ayah terhebat di dunia. Lestari, kedepannya kalau ada kesulitan, jangan sungkan mencari saya pintu dinas pendidikan. Selalu terbuka untuk Anda. Terima kasih, Kepala Dinas. Surya Kepala Dinas terlalu baik. Ini kewajiban kami. Kepala Dinas, ada apa? Pejabat tinggi itu sudah datang. Apa?
sudah sampai di desa Budi. Cepat, ikut saya sabut. Kenapa masih di sini? Cepat pergi! Pimpinan besar datang! Jangan mempermalukan diri! Pimpinan Anda sudah datang. Xiao Shu juga di sini. Kau lebih cepat datang dariku. Cepat ke sana. Ini kan atasan penting. Selamat siang, Pak saya. Yang mana? Ini Sari. Yang mana? Ini Sari. Pak, Anda keliru. Seharusnya Lestari, bukan Sari. Iya. Lestari cucu saya. Betul. Sama Sari. Apa urusannya dengan orang jahat itu? Pak, saya Lestari. Mahasiswa Universitas Tianan. Di kompetisi matematika ini, saya juara pertama. Universitas Tianan. Sekolah dengan gengsi ya lo. Sedang bercanda. Universitas Tianan kami itu salah satu 3 kampus terbaik di Nusantara. Betul hanya Universitas Tianan kami yang mampu mencetak juara dunia. Pak, saya Sari. Anda Sari? Benar saya dari Kota Nanshan, siswa SMK. Diam! Ini bukan urusanmu. Kalau masih ngomong sembarangan, mulutmu robek. Para pemimpin, jangan hiraukan dia. Diam lagi. Dia sudah bukan orang desa Budi. Kami berbuat salah. Lalu kami usir. Benar, mari kita bicarakan. Lestari, anak yang baik. Para pemimpin, mari kita masuk bicara. Jangan sampai si manis ini mengotori pandangan para pemimpin. Minggir! Aduh. Papa, kenapa ini? Ini kan nenek si Papa wali. Sari, kau mengharumkan nama bangsa berani, kalahkan negara barat, juara pertama kompetisi internasional. Sudah payah perjuanganmu. Saya atas nama Tianan, kepada kalian berdua, ayah dan anak, menyampaikan penghormatan tertinggi. Bapak salah orang ini. Sari dia tidak ikut kompetisi. Dia siswa SMK. Betul, Lestari, cuciku, baru. Juara pertama, yang sebenarnya masa sih si manis ini? Betul, Sari ini memang siswi SMK yang tak berguna. Masih bergaul dengan lawan jenis. Kau berbohong. Aku bohong? Tanya saja mereka, siapa yang tidak tahu kau ini? Si manis! Saya benar Sari itu aib desa Budi. Kalau dia juara satu kontes, babi saya saja bisa memanjat pohon. Sorry. Masih tak mau mengaku pada atasan tentang dosamu? Masih ingin mencuri prestasi saya? Justru kau mencuri prestasiku. Oh, mengkaca. Harus tu beri pelajaran kau benar-benar tak tahu batas diri. Cukup. Begini caramu memperlakukan pahlawan? Dia berjasa bagi negara, tapi kalian memperlakukannya begini? Bukan. Dia bukan pahlawannya. Pahlawannya Lestari dari keluarga kami. Dia cuma lulusan SMK, mana mungkin dia juara pertama. Juara orang tamu ini saya. Betul pesertanya semua mahasiswa. Sekarang bilang seorang siswi SMA belasan tahun bisa mengalahkan mahasiswa. Pasti tidak ada yang terima. Tidak terima? Akan saya buktikan kalian benar-benar tulus mengakui. Panggil orang. Pasang pengumuman. Tidak. Ayah, lihat. Aku juara pertama. Bagus. Syuya membanggakan. Aku datang terlambat, membuat kalian Mengalami ketidakadilan tidak apa-apa. Ketidakadilan sudah terungkap. Tidak apa. Iya kan? Aku tidak salah. Perkataanku benar. Juara pertamanya Sari. Ini. Mustahil bohong ini bohong dia. Lulusan SMK mana mungkin lebih hebat aku dari Universitas Tianan. Bohong? Kompetisi internasional bisa dipalsu? Atau pengumuman ini bisa dipalsu? Meg, lihat. Aku si bintang celaka keluarga Budi ini. Bencana yang kamu anggap hina. Ternyata yang bisa membanggakan keluarga dan bangsa. Aku tidak mungkin.
Siap perbuatanmu. Lepaskan! Tidak boleh! Uang ini milik keluarga kami. Jangan ada yang ambil. Lagi pula, mereka keluarga miskin. Tahu cara menggunakan uang ini. Suye, aku baru saja ditipu. Mereka, aku tidak tahu kamu itu pahlawan pembawa harum nama negara. Ini uangnya, terima. Ini bonus yang pantas kamu dapat. Terima kasih Kepala Dinas Suria Ayah. Saya ada uang untuk obati ayah. Anak baik itu. Syuye dulu di balai leluhur itu cuma salah paham. Dari dulu aku sudah tahu kamu anak yang bakal sukses, Cio. Salah paham. Ayahku kau pukuli hingga luka parah. Kau hapus nama kami dari silsilah keluarga Budi. Kau usir kami dari desa Budi. Itu salah paham. Beraninya kau! Apa kamu sadar? Pahlawan yang membawa kehormatan bangsa di desa manapun. Itulah prioritas utama dukungan. Tapi, kau justru mengusirnya? Apa kau ingin desa Budi jadi merosot sejak sekarang? Bukan! Ini sebuah salah paham. Salahnya Lindahem. Mereka lah yang menipuku. Suye, aku salah. Oh ya, mulai sekarang. Silsilah keluarga desa Budi akan kau pimpin. Kau kebanggaan desa Budi. Tunggu. Pasti kamu yang salah. Mana mungkin SMK punya kemampuan juara dunia? Berarti Universitas Tianan saya kalah dari SMK rendahan. Akan saya laporkan. Nilainya dibatalkan. Betul. Saya juga tak percaya dia punya kemampuan sehebat itu. Awalnya saya pun tak percaya. Makanya saya blokir daftarnya. Lalu minta PBB periksa ulang 13 kali. Cepat 13 kali. Nama asal sekolah, semuanya benar. Tidak diragukan lagi. Artinya jelas, Sari adalah kebanggaan Nusantara, jenius langka sekali dalam satu abad. Hal yang tak sanggup kalian raih, ada yang mampu mencapainya. Boleh saja kau laporkan ke atasan, tapi prestasi Sari adalah fakta. Ini. Menurut laporan kami, kompetisi matematika internasional dipertanyakan siswi SMK 17 tahun meraih juara pertama 3 perguruan tinggi menolak menuding kecurangan menuntut investigasi menyeluruh terhadap Sari. Menurut laporan kami, kompetisi matematika internasional dipertanyakan siswi SMK 17 tahun meraih juara pertama 3 kampus gabung menolak serempak tuduh curang. 要求彻查李书月. Kok bisa? Apa yang terjadi? Katanya, Sari bisa juara pertama itu curang. Nah, sudah kuduga kamu memang curang. Berani banget kamu. Kamu tahu nggak, curang di kompetisi internasional bisa dipenjara. Omong kosong. Aku nggak curang. Nggak curang. Lalu berita online ini. Sudah kuduga, mana mungkin kau sesukses ini. Ternyata pakai cicak curang. Bos, Telekom. Sari, kau tamat. Sekarang semua netizen mencacimu. Siaplah masuk penjara. Aku katakan sekali lagi, aku tidak curang kemampuanku. Ini berkat kemampuanku sendiri. Kemampuan? Kau cuma lulusan SMK. Punya kemampuan macam apa? Ya, karena aku lebih hebat. Lantas aku pasti curang. Benar. Kamu cuma lulusan SMK. Takkan mungkin selamanya bisa mengalahkanku. Siapa Sari? Saya. Kami dapat perintah untuk membawa anda untuk menyelidiki lomba matematika soal kecurangan itu. Lihatlah atasan, kirim orang tangkap dia. Sekarang kamu masih punya apa lagi yang bisa dibeledak? Kenapa? Kenapa tak percaya aku? Aku tidak curang. Maaf, kami cuma menjalankan tugas mohon ikut kami. Ayo semua lihat. Saja ditangkap. Dia harus masuk penjara. Sampai ini menyangkut reputasi Nusantara. Pihak atas minta ini diselidiki ketat. Jadi 3 perguruan tinggi bersatu menggelar sidang dengar pendapat mengharuskanmu hadir dan membela diri. Mereka memfitnahku. Aku tidak curang. Sudah di ujung tanduk, masih ngotot. Kukira Sari jadi kebanggaan desa kita. Ternyata sangat tak tahu malu. Untung kepala desa punya firasat mengusir si memalukan ini. Sari, aku percaya padamu. Tapi sidang dengar pendapatnya harus kamu hadiri. Ini satu-satunya cara buktikan kalau kamu tak bersalah.
Aku. Sorry. Dengarkanlah, pergilah katakan apa adanya. Jangan bohong. Ada pimpinan di sana. Takkan ada yang salahkan kamu? Ayah. Tenang saja pergi dah ayah. Tunggu di rumah. Sari sudah beriku. Pulang kampung! Kalian percaya gak pada siswa SMK yang masih belasan tahun? Lebih hebat dari kalian percaya. Batalkan peringkatnya. Sore ini, Sari diungsikan ke hotel untuk isolasi menunggu sidang dengar pendapat besok. Namun, siswa dari berbagai kampus menyatakan ketidakpuasan. Mereka anggap kecurangan Sari terbukti peringkatnya harus segera dibatalkan dan diberi hukuman tegas. Siapa? Kau sempurna pikir kau tidak pandang suara satu. Hentikan! Kamu apa? Cepat lari! Sorry. Susu agak dipakai. Pulang tadi. Ini untuk ibu sup ayam buatan saya. Ini juga apa yang saya beli untuk ibu. Oh iya. Sebelum ke sini, saya mampir ke rumah ibu. Ayah ibu minta saya sampaikan ini untuk ibu. Katanya takut ibu kedinginan, minta ibu pakai baju hangat. Pulang tadi. Maaf saya mengecewakan ibu. Tubuhan diri bangga padamu. Awalnya, saya kira masuk 100 besar saja sudah hebat. Tapi kamu malah melampaui dugaan semua orang juara dunia luar biasa. Aku dituduh curang. Bagaimanapun aku jelaskan mereka tak percaya. Nah, mereka tak peduli engkau curang atau tidak. Mereka cuma ingin membatalkan nilaimu untuk menjaga gengsi sekolah mereka. Hal seperti ini, guru juga pernah alami. Dulu aku dosen di Universitas Sekian dan kucurahkan. Separuh hidupku menulis disertasiku. Tapi seniorku mencuri dan mempublikasikannya. Malah menuduh saya menjiplaknya. Lalu bagaimana? Orang dari desa bisa punya pandangan akademis yang mendalam. Akhirnya saya divonis pemalsuan akademik dan ditempatkan mengajar di kota Nansha. Kok bisa begitu? Senior saya dulu. Guru kakak sepupumu itu sekarang di Universitas Tianan adalah Profesor Hartono yang terkebut. Senjata dia? Ini tidak adil. Harus diperjuangkan sendiri, bukan dari belas kasihan orang. Jadi, bersiaplah bersama gulung ini untuk memperjuangkan nasibmu. Sudah berjuang untuk keadilan. Senam! Sudah jam 9, kenapa belum datang? Tidak punya rasa waktu? Orang dari kampung mana paham hal-hal seperti ini? Mungkin dia takut, jadi tidak berani datang. Itu dia siswa SMK itu betul katanya juga orang kampung. Orang macam ini bisa ikut kompetisi internasional? Sungguh masih boleh didata. Tapi bagus. Hari ini saat kematianmu. Pembawa sial kamu Adalah Sari. Selamat pagi, para guru. Saya siswa SMK Nanshan bernama Sari. Identitas sudah dipastikan. Baiklah. Kasus kecurangan Sari sidang dengar pendapat bisa dimulai. Sari, saya tanya kamu. Sebagai siswa SMK yang tidak diakui dengan kecurangan, menjadi juara kompetisi, kamu mengaku bersalah. Saya mengaku bersalah. Terima kasih, pakai nalar. Ini sidang dengar pendapat, bukan pengadilan. Maksudnya, jangan sia-siakan waktu semua orang. Cepat akui kesalahanmu, lalu terima hukumannya. Kau. Apa lahir di desa itu salah? Atau karena aku cuma lulusan SMK saja salah? Atau karena aku berjuang keras mengandalkan usahaku sendiri untuk dapatkan prestasi yang kurai sendiri? Itu salah? Kalian mau aku akui? Baik, aku akui. Di kompetisi matematika internasional. Dalam hal ini, bahwa yang kalian banggakan, murid terbaik 3 kampus top memang kalah dariku. Selama belasan kali kompetisi, kalian setiap kali ikut selalu peringkat terbawah. Sedangkan aku dididik oleh ayah dan dibimbing guru akhirnya meraih juara pertama. Tapi bukannya kalian pikirkan cara meningkatkan diri untuk mengalahkanku, malah ingin menjatuhkanku, membatalkan prestasiku demi mempertahankan gengsi kalian yang tinggi. Saya bertanya, sekolah seperti ini bisa menghasilkan juara dunia?
Lepaskan kau! Beraninya? Kau tahu kau sedang ngomong sembarangan? Siswa SMK saja berani meragukan kami. Tidak tahu diri. Masih muda. Mulutnya sudah lancar. Itu kakak kelas Dimas. Dia dari Universitas Ibu Kota. Ketua Senat Mahasiswa Juara. 3 kali berturut-turut di ujian. Dimas juga ikut kompetisi matematika ini, tapi rankingnya ke 103. Hebat begitu kalah dari siswi SMK. Pasti kesal sehari bakal celaka omong kosong. Kau dapat nilai dengan curang. Pasti kosong. Anda mendapatkan hasil dengan curang ditakdirkan untuk menjadi palsu. Atas dasar apa kau tuduh aku curang? Atas dasar ini, sudah kau selidik. SMK Gunung Selatan itu sekolah kecil di kampung kotor dan terbelakang. Tak ada sama sekali pengajaran matematika tinggi. Aku juga sudah dapatkan nilai USBN sehari hanya 300 poin nilai segini. Tuan, kalian semua yang hadir bahkan tak layak angkat sepatu. Kalian 300 poin. Kalian semua yang terendah di USBN pun dapat 700 poin. Dia ini sampah kelas kakap. Sejak kecil, Sari tidak punya bakat belajar. 300 mungkin sudah batas kemampuannya. Sari, dengan nilai seburuk ini, apa hakmu ikut lomba? Kemampuan apa yang bisa juara pertama? Masih berani bilang kamu tidak curang? Dokumen ini sudah buktikan bahwa nilai Sari tidak sesuai kemampuannya. Mau jelaskan apa? Aku bicara. Bohongmu ketahuan jadi diam 1000 bahasa. Masalah ini biar saya yang jelaskan untuknya. Saya akui, dokumen yang kamu temukan itu memang benar semua. Tapi ini cuma sebagian kecil. Tidak mewakili apa-apa. Chen Cheng, buktinya sudah jelas. Masih mau berkira apa? Yang kalian temukan cuma nilai ujian SMP-nya Shuyue, lalu nilainya setelah masuk sekolah. Memang beda nilai setelah masuk dengan nilai ujian masuk. Ngapain repot-repot? Beda jauh. Sejak kecil, Shuyue hidup di tengah perlakuan tidak adil. Padahal ujian masuk SMP sangat penting. Neneknya malah membakar kartu ujiannya. Dari 3 hari ujian, karena mengurus kartu ujian baru dia hanya ikut ujian di hari terakhir. Nilai 300-nya dari mana asalnya? Karena 2 mata pelajaran hari itu, dia dapat nilai sempurna semua. Sekarang saya bisa tunjukkan kedua lembar ujiannya sebagai bukti. Ini, meski yang kau katakan benar, tapi di SMK tidak ada pengajaran matematika tingkat tinggi. SMK Nanshan memang tidak punya pengajaran matematika tingkat tinggi. Tapi saya punya Shuyue. Sejak kecil punya ingatan fotografis pelajaran SMK. Dia selesaikan dalam setahun. Tahun berikutnya, saya mulai ajari dia matematika tingkat tinggi. Yang kalian bisa, dia juga bisa. Yang kalian tidak bisa, dia juga bisa. Saya juga bisa tunjukkan kertas ujian sebagai bukti. Buku Lentari. Ini. Kau kira kami akan percaya pada omongan pemalsu akademik seperti anda? Ada apa ini? Profesor Hartono menuduhnya melakukan pemalsuan akademik. Bagaimana ini bisa terjadi? Mbak, aku tidak tahu dia kan guru SMK. Apa mungkin dia punya kualifikasi untuk melakukan penelitian akademik? Izinkan saya perkenalkan. Chen Cheng, rekan junior saya yang baik, Universitas Tiannan. Tangnian, dia menjiplak penelitian saya, ketahuan oleh universitas, lalu dihukum mengajar di SMK. Apa? Penjiplakan? Hal paling tabu di akademisi adalah penjiplakan. Sungguh tidak tahu malu. Orang seperti ini patut diberi sanksi. Tidak pantas berada di sini. Keluar! Bu Wulandari, bukankah kita? Jangan fitnah Bu Wulandari. Kamu justru yang mencuri karyaku, lalu balik menuduhku. Lagi ya, aku hancur sementara kamu malah naik jabatan berkat penelitianku menjadi profesor. Hal serupa terjadi pada muridku. Tapi kali ini, aku tak akan biarkan kamu benar bohong. Wah, aku profesor Universitas Tiannan mau menjiplak guru SMK. Sorry. Sekarang malah makin buktikan kamu curang. Guru seperti apa, murid seperti itu. Gurumu Bu Wulandari, seorang pencuri. Ya Sari, sekarang kamu masih mau bilang apa? Asal bicara. Bu Wulandari itu orang yang jujur dan terbuka. Omongan pencuri mana bisa dipercaya? Kamu? Faktanya sudah jelas, tidak bisa bicara lagi. Karena apa pun yang kukatakan, kamu tak percaya. Kalau begitu, aku tantang kamu adu. Apa katamu? Kamu mau adu denganku? Benar. Kalian buat soal, aku jawab, akan kutunjukkan kemampuanku untuk buktikan aku tak bersalah dan menebus ketidakadilan Bu Wulandari. Tentu jika tak bisa ku jawab, aku akui curang. Sesebab kamu. Jadi ini kau sendiri yang bilang, jangan sampai menyesal. Seorang murid SMK minta juara nasional, Dimas buatkan soal untuknya. Gila dia. Nggak bisa disangka, nyalimu lebih besar daripada otakmu. Baik. Aku terima soal yang terlalu sulit juga tidak akan saya berikan. Saya punya satu set soal matematika ujian masuk PTN tahun ini. Waktunya 1 jam, nilai sempurna 150. Nilai IKP saja. Kau
Saya akui kamu tidak curang. Setuju? Sepakat. Idin. Silakan, mulai. Siswa SMK, kerjakan soal ujian PTN. Kasihan juga dia. Ini mungkin dalam hidupnya pernah dekat dengan ujian PTN. Berhenti berpura-pura, lebih baik menyerah saja. Harap dia bisa dapat 60. Coba mustahil sekali. Tenang semuanya. Kalian tidak tahu, peserta ujian tidak boleh diganggu. Siapa peserta ujian macam apa? Jangan pura-pura, lebih baik menyerah. Soalnya saja mengerti tidak. Bisa tebak beberapa soal pilihan ganda saja sudah bagus. Siap, tenang semuanya. Waktu habis. Sekarang lihat akibatnya. Profesor Wang, bagaimana dengan kemampuannya? Mungkin kertasnya kosong nilai nol, kan? Bagaimana bisa begini? Dapat di mana mungkin? Profesor, katakanlah sesuatu. Nilainya berapa sebenarnya? Setelah disetujui, lembar jawaban sehari ini ada nilai sempurna. Berapa? Nilai sempurna. Bagaimana mungkin? Itu kan soal ujian masuk perguruan tinggi belajar matematika. Dia siswa SMK. Kok bisa dapat nilai sempurna? Tidak mungkin. Mustahil. Profesor, Anda pasti keliru. Ini benar semua. Gimana? Mungkin kamu? Sudah kukatakan, nilai-nilaiku diraih dari kemampuanku sendiri, hasil kemampuanku sendiri. Sekarang kamu bisa akui, aku tidak curang, kembalikan nama baikku. Siswa SMK ini, apa dia benar-benar jenius? Senang banganmu sendiri. Kudo siswa ISMK, mana mungkin jenius? Aku tahu gimana nih. Kamu gunakan kunci jawaban ujian, makanya kamu bisa dapat nilai sempurna. Apa maksudmu? Masih pura-pura? Ujian kau sudah lama selesai. Soal dan jawabannya sudah tersebar luas. Pasti kamu sudah dari dulu online mencari jawabannya dan menghafalnya dulu. Makanya kamu bisa dapat nilai sempurna. Iya kan? Betul. Jawaban soal ini sudah bukan rahasia lagi. Asal mau menghafal dengan sungguh, siapapun bisa dapat nilai sempurna. Jadi, tak saja curang. Kebiasaan buruk memang sulit diubah. Aku sebenarnya pertama kali kita angkat soal ni. Saya tidak tahu jawapannya. Masih berani berkilat. Nilai tes ini tidak sah. Kau bagaimana bisa ingkar janji? Papa, Profesor, Anda semua sudah lihat. Di depan umum, lagi curang. Artinya di kompetisi matematika. Juga dengan cara curang raih prestasi. Jadi saya usulkan. Sidang dengar pendapat bisa simpulkan. Orang ini harus dihukum berat. Benar. Hukum berat untuk kebenaran. Banyak-banyak orang mempersulit seorang anak remaja. Kalian masih manusia. Kalian berhak apa menghukum saya? Ini kan memperdaya orang. Diperdaya, terus kenapa? Yang lemah pantas ditindas hanya modal nilai ujian nasional usang. Mau buktikan kau lebih hebat dari kami? Siapa percaya? Kecuali kau kalahkan semua orang dari 3 kampus besar dan itu saja. Itu mustahil selamanya. 3 universitas besar sudah berdiri di Nusantara. Hampir sama, tak pernah ada tandingannya. Mau kalahkan 3 akademi besar. Tunggu 100 tahun lagi, bahkan 1000 tahun lagi. Baik, maka aku tantang kalian. Aku umumkan perang. Apa katamu?
Sorry. Sari, kau sudah gila. Hanya dengan kemampuanmu, pantas kau tantang kami? Kalian tunduk aku curang. Bukankah? Karena aku siswa SMK. Harusnya tak sehebat kalian, tak boleh lebih unggul. Tapi aku justru mau tantang kalian semua dari 3 akademik. Buktikan aku lebih hebat. Siapapun dia, berapapun jumlahnya boleh adu kemampuan denganku. Kalian berani? Kamu yakin? Kalau aku menang, kalian harus mengakui prestasiku dan minta maaf padaku. Tapi jika aku kalah 1 kali, aku menyerah dan terserah kalian. Kalian berdua setuju? Dia yang cari masalah, turuti saja. Ya, anak muda terlalu tidak tahu batas. Baiklah, kami terima tantanganmu. Tapi ini kesempatan terakhirmu. Siswa SMK yang remeh ini mau menantang 3 kampus. Ramai semua orang di sana. Pasti dia akan langsung hancur. Berkeping-keping orang kampungan. Ternyata benar katak dalam burung. Sok-sokan tapi tidak tahu diri. Akan kuperlihatkan padamu. Cara antara kau dan kami ternyata sedalam apa? Jingzhou Daxue, Yunzhou Daxue, Universitas Tianan, terima tantangan. Siapa yang mulai duluan? Kalau begitu, biar aku Universitas Tianan yang mulai duluan. Cepat buat dia menyerah. Agar waktu kita tidak terbuang lestari. Kamulah yang akan mewakili Universitas Tianan. Kasih dia pelajaran. Ya. Sepupuku. Dari kecil, kamu selalu kalah dariku. Bertahun-tahun berlalu, tetap akan kukalahkan sepenuhnya. Jangan banyak bicara. Katakan, mau adu apa? Bukankah gurumu bilang kamu punya ingatan fotografis? Akan kukalahkanmu dengan keahlian terbesarmu. Akan kuadu denganmu ingatan fotografis. Wah! Akan kusuruh orang tulis di setiap papan. 2 set angka secara acak. 4 papan, total 8 kelompok angka. Waktu kalian cuma 3 detik untuk menghafal 8 kelompok angka. Siapa yang ingat angka terbanyak? Dina yang menang. Baik, saya duluan. Ku dengar Lestari ini dari Universitas Tianan, wanita pintar yang terkenal benar. Dia juga murid langsung Profesor Hartono. Kali ini, Sari pasti kalah. 2 bersaudara ini kok bedanya jauh sekali. Yang satu cuma bisa nyontek siswa SMK rendahan. Sedangkan yang lainnya adalah sosok yang memadukan kecantikan dan bakat dalam satu sosok wanita istimewa. Sudah siap? Tak perlu persiapan. Mulai. Bisa. Tolong ulangi angka di papan. Set pertama, 3246 577. Set kedua, 0981 1134. Kuasa 4 papan terlalu sedikit. Ku minta 8. Kuhilah 8 papan berarti 16 set angka. Dalam 3 detik aku saja belum tentu bisa. Mana mungkin kamu bisa? Rubang HRI bukan berarti aku tidak bisa. Cimoat, jangan bicara besar di sini. Cepat akui kalah. Kamu takut. Kamu. Lester, jangan terpengaruh dia. Aku tidak percaya. Dia bisa dalam 3 detik hafal 16 grup angka. Benar juga, ini mungkin cuma usaha terakhirmu. Baik, ini 8 kepingnya. Sari kutanya terakhir kali. Yakin mau tantang 16 grup angka? Aku yakin. Buat apa? Ya sudah, mulai. Waktu habis. Ulangi angka di kartu. Pura-pura saja. Mengubah otak yang dibesarkan hidup serta pas-pasan tumbuh otak. Pasti 1 kata pun tidak akan bisa dihafal. Set pertama, 1994 2033. Dia bisa jawab. Keberuntungan. Kebanyakan orang bisa ingat sesuatu yang dilihat sekilas, itu wajar. Iya, cuma keberuntungan. Set kedua, set ketiga, set keempat. Jadi benar-benar menghafalnya. Bapak nampak ting? 第5组、第6组。Grup ke-7, 5167 2845. Grup ke-8.
2024-1688。 Semua dihafal 16 huruf angka. Dia hafal semuanya. Tidak mungkin, mana mungkin dia menang. Sorry, pas 8 huruf benar semua. Akurat sempurna. Sepupu, kamu kalah? Tidak. Ini mustahil. Latar belakangmu lebih baik. Juga lebih pintar. Tapi aku ingin buktikan, aku tunjukkan kalau kita berusaha, tidak ada yang mustahil. Semuanya cuma bohong kamu kok. Masih tuduh saya curang. Peraturannya kan kamu yang buat. Masih tuduh aku curang. 一个叫我们来讲。 Itu Rian senior kita, Rian. Dia dari Universitas Awan yang sangat terkenal. Di Nusantara pun terkenal sebagai anak ajaib. Usia 12 tahun sudah diterima istimewa masuk Universitas Awan. Kalau soal kemampuan mungkin senior, Dimas pun masih kalah sedikit. Toko Excalibur ini sudah datang. Pemenang sudah jelas. Kyunsi, kamu datang. Kamu harus bantu aku menghajar si bajingan ini. Dia tidak menghormati kami. 3 universitas besar. Aku memang meremehkan sebelumnya, tapi dengan kemampuan segini, sudah mau menang melawan 3 universitas besar, itu belum cukup. Selanjutnya, aku akan mewakili Universitas Awan bertanding. Kalian keterlaluan. Kepada anak yang jauh lebih muda dari kalian main sistem gantian. Takut? Kalau takut, mengaku kalah saja akui kamu curang. Lalu merangkak keluar dari sini. Kamu? Wulandari. Kamu tidak perlu berdebat dengan mereka. Sudah kukatakan, siapapun itu akan kuhadapi. Syuhi Rian ini berbeda. 10 tahun lalu, dia anak ajaib yang diakui Nusantara. Aku tidak takut, Bu Wulandari. Ini, apapun yang terjadi aku takkan mundur. Bukan untuk yang lain. Hanya untuk membela harga diri. Tantanganmu ku terima. Mau adu apa? Bagus. Kalau gitu, kita adu selesaikan soal. Selesaikan soal. Menghafal angka-angka begini. Orang biasa saja, dilatih sebentar juga bisa. Bukan kemampuan yang istimewa. Masih pakai papan-papan ini. Akan kuminta 3 profesor di setiap papan buat satu soal matematika tingkat tinggi. Waktunya sama, 3 detik. Hafalkan dan cari jawabannya. Yang paling banyak jawabannya benar. Yang menang. Apa? 3 detik? Enggak cuma hafal soalnya, bahkan harus cari jawabannya. Mana? Mungkin terlalu susah. Mungkin di sini belum tentu bisa kerjakan. Ditanya nih, nilai tahu itu. Kenapa tidak? Soal-soalnya dari saya dan 2 profesor, ada 20 soal plus kunci jawabannya. Siapa yang duluan? Saya duluan. Oke? Sister tulis ronde kedua, mulai! Funggu 4 terlalu sedikit. Saya minta 8. Jawaban apa? Timnya luar biasa. Macam! Pentaslah disebut anak ajaib Universitas Awan, langsung mengeluarkan jurus andalan. Lihat, jangan kira hanya kamu yang bisa. Senior Yunsi juga bisa. Bahkan lebih hebat darimu. Bagus. Berani dan cerdas. Tambah 4 papan lagi. Mulai. 1, 2, 3. Suka. Sudah jawaban soal pertama. -1. Jawaban soal kedua, 1. Soal ketiga dan keempat. Soal kelima. 第6题。第7 soal ketujuh. Jawaban soal terakhir sama dengan 1. 8 soal benar semua! Papan soal dihafal semua cuma 3 detik. Langsung bisa jawab dengan tepat. Jadi baru Pak Genius. Rian itu idolaku hebat sekali. Lihat itu. Inilah wujud jenius sebenar. Sorry. Sekarang mau mengaku nyontek? Aku belum mulai. Kenapa harus mengaku? Kemenanganmu atasku cuma kebetulan. Lalu merasa bisa jadi lawan Kak Rian? Kemampuan seperti Kak Rian, seumur hidup kamu tak akan bisa mencapainya. Aku yang melawan urusanmu apa? Katanya kamu kalah di babak pertama. Kamu... Gak kelas Yushi.
Dia. Aku tahu kamu kesal kalah. Tapi mau gimana? Ini sudah ganti. Perempuan dari sananya berhasil gampang terbawa emosi. Jadi kurang ahli dalam logika matematika. Itu kelemahan bawaan. Laki-laki kan rasional punya kelebihan di situ. Jadi sudah takdir, kamu pasti kalah. Takdir butuh 8 keping lagi. Gimana hasilnya? Kakak kelas Yunsi juga 8. Langsung unggul darimu. Bikin kamu bentok. Sarwe pun paling 8 token. Kalau beruntung paling siri. Apalagi dia pun gak mungkin bisa hafal dalam 3 detik dan pecahkan banyak rumus sekaligus. Ya, jalan buntu. Sekarang, selain menyerah, bisa apa lagi? Hahaha. Benarkah? Profesor saya minta 10 taken. Fugo, kau tahu apa yang kau katakan? Ukurlah kemampuanmu. Jangan lakukan hal mustahil. Ini cuma bikin kalah lebih memalukan. 10? Mulutmu besar sekali. Ini bukan cuma hafal angka biasa. Rumus matematika lanjut sebanyak ini. Kau bisa selesaikan. Kamu gila. Kalau kamu ingin cepat berpaukan baik, aku kabulkan Profesor. Beri dia 10. Aku tak percaya. Dia bisa dalam 3 detik selesaikan 10 soal. Beli dia 10. Bisa mulai. Cari masalah sendiri. 1, 2. Kalian ngapain? Waktunya belum habis. Bagaimanapun dia pasti kalah. Lihat lebih lama pun percuma. Tidak tahu malu. Bulan dari ada pulpen dan kertas. Ada. Mulai. Semua pura-pura. Memecahkan soal. Jawaban soal pertama. Kakak kelas Yunsi. Jingle. Tiga berapa? Mesin siswi. Mana bisa pecahkan rumus rumit ini? Soal 2 dan 3, X sama dengan minus B plus 根号 per 2A. 以及能量守恒定律 rumusnya E equals MC 的平方。 Jawaban soal keempat, umumkan jawaban-jawaban. Soal kelima, umumkan jawaban A. Tidak, si manis ini tak boleh menang. 绝不能让这个贱人翻身，连aku yang pantas jadi juara. Imam di kesempatan saat Sari tidak lihat ganti lembar soal. 这样做范文书也算出最后的，jawabannya juga beda dengan di papan. Ini terlalu licik ya. 3 kampus besar itu tak mungkin biarkan siswa SMK menang atas mereka. Hentikan, tak pantas kau lakukan ini. Kita menegak 这种事。 Diam. Jangan ganggu sidang. Jawaban soal ketujuh, sesuai rumus soal ke-8. Kecil sekalipun kau pintar, apa gunanya? Bisa jawab soal-soal ini pun lalu. Asal jawabannya salah, kau tetap kalah. Mati saja, Sari! Sorry, jika keajaiban punya nama, pasti disebut kerja keras.
Jadi kamu siap pergi bersama guru memperjuangkan keadilanmu? Jawaban soal itu adalah Salah! Jawabannya salah! 你输了！ Cuma segitu. jawaban belum diumumkan. Senangnya terlalu cepat. Kalau begitu, buka jawabannya biar dia mengerti kalahannya. 你看，Sang Porsi bilang tidak kalah. Haha. Lihat lebih jelas. Masih lihat apa? Sudah ku bilang, kamu salah. Hah? Tidak mungkin. Kok bisa begini? Ternyata benar. Ini tidak mungkin. Sama persis. Apa Buazi bisa menambah? Bukan tidak mungkin kau tahu jawabannya. Padahal aku... Padahal apa? Niwe, kau kira aku tidak tahu kau tukar lembah soal. Kau pikir aku tidak tahu. Kau, bagaimana kau tahu? Niat busukmu itu, sudah lama aku tahu. Kau kira ganti soal akan buat aku kalah? Kalau begitu, kau anggap aku remeh.在最开始展示的时候，aku hafal semuanya ah. Dia pakai 8 lembar, aku pakai 10 lembar. Cuma 2 kartu tersisa yang bisa kau tukar. Jawaban akhir pasti salah satu dari 2 ini. Atau yang satunya. Tentu saja aku tahu. Mustahil. Rupanya dari awal dia sudah menghafal semua 20 soal. Luar biasa, 不计算计啊！10个牌子根本不是他的极限，给您一个了。人刚新说 SM 吧，而我可是大夏的少年天才啊！啊，不敢了。Kian Chan Yunzhou telah kalah. Hai Ren, masih ada yang berani lawan aku? Masih ada yang mau kalian katakan? Kekalahan 2 akademi itu sudah membuktikan Ming, kemampuan Sari melebihi kalian. Layak jadi juara pertama. Dia tidak curang. Hasilkah kalian enggan mengakui dia tak bersalah? Pukulan tadi. Anak baik, prestasimu bagus. Mereka tak mau mengakuimu. Gurumu yang mengakui suatu hari nanti. Bakatmu akan bersinar di puncak tertinggi. Takkan ada lagi yang mengabaikan. Sampah! Kalian semua sampah! Sepipu banyak orang, bukan tandingan seorang siswa SMK. Siapa sangka dia yang biasa, tak punya masa depan ini, bisa sehebat ini. Apa kita harus biarkan siswa SMK ini menginjak kita? Menjuarai kompetisi matematika internasional! Ini penghinaan bagi 3 kampus baru nanti kita. Tidak. Kalau dia pulang selamat ke Desa Budi, mana lagi pastiku. Oh, aku ada cara. Semua. Baiklah, Figan. Para, Profesor. Kemampuan saya sudah terbukti. Sekarang tepati janji kalian. 让我pertimbangkan baik-baik 清楚。如果场那归念berarti sama saja bilang 说我3大学府不如他一个中专生吗？这是什么后果？你们不会不知道吧？ Dia cuma lulusan SMK, 不是中专生. Tapi kemampuannya jelas. Kemampuan tak penting, gengsi kita lebih penting. Kalian mau ingkar janji? 你少在这颠倒是非。 Siapa bilang kamu sudah menang？ 还有荆州大学没出战，讲完说谎。没错，我京城大学还没和你比。Nomor terakhir, saya yang hadapi. Sa Universitas Ibu Kota nomor 1 di Nusantara. 定能让你输得落花流水。Baik, akan kubuat kalian kalah dengan ikhlas. Mengadu apa? 林书月，我也不为难你，
Aku cuman beri satu soal. 只要你能解出这道题的答案, kalau berhasil, aku anggap kamu menang. Gimana? Gimana? Satu soal? Yakin cuma satu? Betul. Cuma satu. Wah. Ini Afro. Senior Dimas mau kasih kemenangan. Baik, berikan soalnya. Halo, ini soalnya. Simpel saja, asal kamu bisa pecahkan jawabannya. 我3大学府马上认输，并公开承认成绩。 Ini teori terkenal dari 西方著名hukum linear matematikawan nusuk. Mantap, Senior Dimas cuma beri satu soal. Soalnya ini masalah abadi yang tak terpecahkan. Soalnya kok ini? 是不是感受到了恐惧？是不是所有呀？啊Soal ini memang tak terpecahkan. Teka-teki yang membingungkan manusia selama berabad-abad. Aku menyuruh Dimas membuat soal ini untuk mengalahkanmu secara telak. Memojokkanmu. Membuatmu tak punya jalan lain. Zo! 没错。Ya, kalau soal ini tak terpecahkan, kamu kalah. Bukankah ini terlalu menyilekkan? Soal yang sudah berabad-abad, tak seorang pun bisa memecahkan kemenangannya. Memang kurang sportif. Bagus. Bagus sekali. Sari, kamu menyerah? Soal ini kami saja tak bisa pecahkan. Apalagi seorang gadis remaja. Sepertinya hasilnya sudah pasti. Sayang sekali. Sari masih tak mau mengaku kalah. Apa kamu merasa kamu lebih hebat dari matematikawan berabad-abad lalu? Kamu jadi bisu. Ditanya kok diam. Sudahlah, jangan buang waktu. Sabri, ini soal yang tak terpecahkan. Jadi mustahil kamu memecahkannya. Maka saya nyatakan tantangan Sari kepada 3 sekolah gagal. Tunggu! Soal ini, saya ingin coba. Sani, kamu harus tidak. Sudah dikatakan, soal ini adalah soal yang tak terpecahkan. Ya, kamu pikir kamu siapa? Bisa memecahkan soal dunia ini, ya? Betul. Soal ini pernah saya teliti. Tapi tidak pernah ketemu jawabannya. Masa kamu sangka kamu lebih hebat dari saya? Ha? Tidak dicoba. Mana tahu. Huruf besar sekali. Aturannya, sejak bilang soal baru keluar, belum duduk pun langsung dinyatakan kalah. Profesor Universitas Tianan harus bisa nalar dong. Oke, kalau kamu memang keras kepala, aku kasih kamu kesempatan. Tapi ingat, kamu tidak bisa memecahkan. Akibatnya akan lebih buruk. Percuma dicoba, mustahil dipecahkan. Sabda, koi. Soal Shuye ini telah membingungkan umat manusia selama berabad-abad. Ini hukum linear dari Musel yang termasyhur yang diajukannya. That versus second. Tapi guru Laulindes pernah berkata, agar sebuah rumus berlaku logikanya harus konsisten selama logika ada. Semua soal pasti ada jawabannya. Kamu benar. Saat guru menempuh S2, fokus meneliti hukum linear Musel. 10 tahun menekuni tanpa dikenal. Perjuangan meraih ketenangan instan. Akhirnya soal ini terpecahkan. Meski kehormatan agung ini malah diambil alih orang lain. Tapi aku akan meneruskannya. Sekarang, guru menyerahkannya padamu. Ji bengong. Bukannya kamu yang ngotot mengaku bisa memecahkannya. Sekarang bengong kan? Kalau kamu bisa pecahkan soal ini, aku bersujud hormat padamu. Kalau bisa pecahkan soal ini, aku bersujud hormat. Kamu yang bilang.
sudah di ujung maut, masih berpura-pura. Ini jebakan aku dan senior yang kami pasang sebagai jalan buntu. Wah, kamu tak mungkin bisa selamat. Tujuan sebuah soal adalah untuk dipecahkan orang. Bukan agar orang jadi mengagumi karena tak bisa memecahkannya. Di kamu bagus sekali, tapi kamu tetap tak bisa memecahkannya. Sedang aku Jeti, dia berani mencoba memecahkan teka-teki legendaris ini. Wah. Soal ini sudah kuselesaikan. Wah, terpecahkan. Dia berhasil memecahkannya. Bagaimana mungkin? Logika ketat, rumus teliti. Masalah legendaris 400 tahun akhirnya terpecahkan hari ini. Yeah! Akhirnya terpecahkan. Tidak! Ini pasti mustahil. Soal ini jelas tidak terpecahkan. Bagaimana dia bisa dapat jawaban? Sudah pasti. Dia kalah. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia cuma nebak, dia cuma nulis. Asal. Omong kosong, matematika itu rigid, logika, penyelesaiannya jelas. Apa ini? Tulisannya asal, apa aku dan Profesor Shu tidak bisa nilai. Tapi ini masalah yang tidak terpecahkan oleh beberapa generasi. Bagaimana dia bisa pecahkan? Aku kasih tahu alasannya. Kamu benar. Soal ini bukan aku yang pecahkan. Yang memecahkan soal ini adalah guruku, Wulandari. Wulandari habiskan 10 tahun usaha. Dengan susah payah, dia mempelajari dan akhirnya berhasil memecahkannya. Hasilnya tercatat dalam makalah yang dia terbitkan. Tapi kamu mengambil hasil penelitian Bu Wulandari sebagai milikmu sendiri. Dan memfitnah beliau sebagai penjiplak. Gini, kamu mengaku bahkan dirimu sendiri tak bisa memecahkan masalah abad ini. Tapi saya, sebagai murid Bu Wulandari, justru sharing. Dulu sebenarnya siapa yang menciplak karya siapa? Sekarang terus justice. Ya tak? Hari ini, saya tak hanya ingin menuntut keadilan untuk diri saya, tapi juga untuk membuktikan pada guru saya, Wulandari. Profesor Hartono Dunia Akademis sangat tidak toleran pada pemalsuan. Soal ini, tidakkah kau mau menjelaskan? Benar. Kamu bilang kamu yang menulis makalah itu. Di dalamnya ada metode untuk memecahkan soal ini. Lalu kenapa kamu tidak tahu? Aku dia bohong. Siapa memfitnah guruku? Guruku Profesor Universitas Tianan. Profesor Universitas Tianan. Sedangkan dia gurunya yang tidak kelas atas, cuma guru SMK kampungan. Betul. Sebagai Profesor Top Universitas Tianan, statusnya sangat tinggi. Aku peringatkan kau, menyebar fitnah, tapi konsekuensinya tanggung jawab hukum. Ini lulus untuk Palu. Sari, jangan kira hanya karena menang beberapa kali lalu bisa berkata seenaknya. Ketahuilah sidang hari ini untuk kasus kecuranganmu. Mengakulah dengan jujur. Jika tidak puluhan ribu siswa dari 3 akademi besar cukup dengan ludah masing-masing bisa menenggelamkanmu. Benar, Ken! Kenapa diam semua? Bicara! Senior Seri sudah membuktikan kemampuannya kepada kami bahwa dia tidak curang. Benar. Jingju kalah. Yunju kalah. Tianan kalah. Usianya masih belasan tahun. Tapi kami mengakui dengan tulus. Omong kosong! Kalian rela seorang siswa SMK? Rela seorang siswa SMK menginjak-injak kepala kalian? Berlagak angkuh di depan kalian? Baiklah. Kalian takut, aku tidak takut. Sari, aku masih mau lawan kau. Hari ini, aku harus kalahkan kau. Sudah cukup ya ributan. Pimpinan. Semua yang terjadi dalam sidang hari ini, atasan sudah tahu semuanya. 3 perguruan tinggi ternama kepada seorang gadis muda. Malah pakai taktik adu, tenaga bergiliran, tapi tetap kalah telak. Apa artinya? Artinya, prestasi Sari tak terbantahkan. Dia menang dengan kemampuan asli membawa pulang juara pertama kompetisi matematika untuk Nusantara. Suatu kehormatan yang sangat besar, tapi kalian malah menggunakan segala cara ingin mencoreng kehormatan ini. Apa niat kalian? Dalam kasus ini nama baik Sari harus dipulihkan diumumkan nasional dan kalian harus minta maaf. Selain itu, Profesor Zhang Yongyi dari Universitas Tianan diberhentikan sementara untuk diselidiki. Sari,
Saya mewakili 3 universitas meminta maaf. Bapak terlalu serius. Saya yakin kebenaran pasti akan terungkap. Anak yang baik. Para siswa, kalian adalah pilar negara, masa depan bangsa. Tapi ada pesan untuk kalian, jangan menyalahkan kegagalanmu pada kesuksesan orang lain. Itu pertanda ketidakmampuan. Oh iya, untuk Sari. Berdasarkan prestasimu, memutuskan menerimamu secara luar biasa ke universitas, benarkah? Benar! Tentang ini, Sari Universitas Ibu Kota adalah kampus terbaik di Nusantara. Saya, atas nama Universitas Ibu Kota, menyambutmu dengan tulus. Cepat banget ya kamu nyamperin. Xu Yue, masuk ke Universitas Awan saja. Akan kuaturkan untukmu pembimbing terbaik, profesor terbaik. Waduh. Kamu putuskan sendiri. Kiba, Yudi Pak, saya sudah mantap. Saya memilih Universitas Tianan.